indera penglihat membantu kita untuk melihat apa yang ada di sekitar kita. Pertama, saya akan menjelaskan bagian-bagian mata. Pertama adalah aksesori mata yang terdiri dari alis, orbita, kelopak mata, otot mata, dan air mata. Alis dan kelopak mata kita berfungsi untuk melindungi mata dari keringat, kekeringan, dan debu. Orbita adalah lekukan tulang dan di dalamnya berisi bola mata kita. Otot mata itu berfungsi untuk membantu bola mata kita bergerak. Air mata mengandung garam, mukosa, dan lizozim, dan itu membantu agar mata kita tidak kering. Kedua adalah struktur mata. Pertama adalah lapisan luar bola mata yang terdiri dari tunika fibrosa, sklera, dan kornea. Tunika fibrosa keras dan adalah lapisan terluar dari bola mata kita. Sklera memberi bentuk kepada bola mata kita. Kornea berfungsi untuk memfokuskan cahaya. Kedua adalah lapisan tengah bola mata kita yang terdiri dari koroid, badan siliari, iris, dan pupil. Koroid ada banyak pembuluh darah untuk memberi mata kita nutrisi. Badan siliari berfungsi untuk mengubah fokus objek. Iris mengandung jaringan ikat dan otot untuk mengubah diameter pupil. Pupil adalah ruang terbuka yang bulat agar cahaya bisa masuk. Ketiga adalah lensa yang berbentuk biconvex bening dan terletak di belakang pupil. Keempat adalah rongga mata. Rongga mata memiliki ruang anterior dan ruang posterior. Ruang anterior mengandung aqueous humor sedangkan ruang posterior mengandung vitreous humor. Kelima adalah retina. Retina terletak di bagian paling dalam mata dan tipis dan transparan. Retina menyimpan vitamin A di bagian luar dan di bagian dalam memiliki sel batang dan sel kerucut. Retina juga memiliki lutea macula, fovea centralis atau bintik kuning, saraf mata, dan bintik buta. Lutea macula adalah area berkas kuning. Fovea centralis memiliki sel kerucut saja dan juga adalah pusat visual mata. Saraf mata bergabung dengan sisi superior kelenjar hipofisis untuk menghasilkan kiasma optik. Bintik buta tidak mengandung fotoreseptor. Sekarang saya akan membahas tentang mekanisme melihat. Sumber cahaya masuk ke dalam mata melalui kornea kita dan dibiaskan oleh lensa. Retina akan membentuk bayangan yang terbalik, nyata, dan diperkecil dan dikirim ke otak melalui saraf optik oleh sel batang dan kerucut. Otak membalikkan bayangan dan kita bisa melihat objeknya. Adaptasi gelap dan terang. Saat berpindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, mata kita perlu waktu beberapa saat untuk mengadaptasi. Itu karena hampir semua rodopsin digunakan saat kita melihat di tempat yang terang. Rodopsin perlu disintesis kembali saat berpindah ke tempat yang gelap agar kita bisa melihat saat gelap. Beberapa gangguan atau kelainan mata adalah rabun senja, katarak, dan mata juling. Sekarang saya akan menunjukkan penjelasannya. Hidung atau indera pembau membantu kita mencium dan membedakan bau mana yang wangi dan yang tidak. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mekanisme membaui. Gas yang mengandung bau masuk ke dalam hidung dan larut di selaput mukosa dan merangsang sel reseptor. Rangsangan dikirim ke otak dan jenis bau akan diketahui. Beberapa gangguan atau penyakit hidung adalah hiperosmia, sinusitis, dan polip. Sekarang saya akan menunjukkan penjelasannya.
lidah atau indera pengecap membantu kita mengidentifikasikan makanan dan minuman yang masuk ke mulut kita. Papila lidah dapat dibedakan menjadi 4 berdasarkan bentuknya. Papila filiformis berbentuk kerucut. Papila fungiformis berbentuk bulat. Papila circumvallata berbentuk menonjol. Papila foliata berbentuk seperti daun. Gangguan atau penyakit lidah ada beberapa. Contohnya leukoplakia, infeksi jamur, dan lichen planus oral. Sekarang saya akan menunjukkan penjelasannya. Telinga atau indera pendengar membantu kita mendengar apa yang dibicarakan atau suara yang ada di sekitar kita. Struktur telinga ada 3, bagian luar, tengah, dan dalam. Di bagian luar ada pinna atau auricula yang menangkap gelombang bunyi dan membran timpanum yang merupakan perbatasan bagian luar dengan bagian tengah telinga. Bagian tengah memiliki tabung eustachius yang berfungsi menyeimbang tekanan udara kedua membran timpanum dan ossicle auditory yang menjadi perbatasan antara bagian tengah dan bagian dalam telinga. Bagian dalam telinga meliputi labirin osea yang berisi cairan perilimfa dan labirin membranosa yang berada di dalam labirin osea dan berisi cairan endolimfa. Sekarang saya akan membahas tentang mekanisme mendengar. Gelombang bunyi masuk ke dalam telinga, dan saat masuk ke perilimfa skala vestibuli dibentuk gelombang tekanan. Getaran lanjut sampai ke membran basilar yang mengakibatkan saraf impuls dikirim ke otak dan bunyi dapat diidentifikasikan. Telinga juga ada peran dalam keseimbangan tubuh kita. Equilibrium statis adalah kesadaran posisi kepala terhadap gravitasi saat kita berdiam di tempat. Sedangkan equilibrium dinamis adalah kesadaran posisi kepala saat kita bergerak. Contoh penyakit telinga adalah furunkulosis, otitis media, dan mastoiditis. Sekarang saya akan menunjukkan penjelasannya. Kulit atau indera peraba membantu kita merasakan dan mengidentifikasikan barang atau objek yang kita sentuh. Ada 6 jenis reseptor sensor dalam kulit kita. Corpuscula Pacini mendeteksi tekanan kuat dan getaran. Corpuscula Meissner mendeteksi sentuhan. Cakram Merkel adalah reseptor raba yang beradaptasi pelan. Corpuscula Ruffini adalah reseptor tekanan dan tegangan yang berada di sekitar jaringan ikat. Ujung bulbus Krause mendeteksi kesadaran posisi. Ujung saraf bebas mendeteksi rasa nyeri dan suhu. Contoh penyakit kulit adalah hemangioma, bisul, dan selulitis. Sekarang saya akan menunjukkan penjelasannya.